kepada oknum pendeta yang membahas masalah 2,5% dan 10%. Kita orang bawah sudah mengikuti wartakjil demi menjaga perdamaian, demi menjaga toleransi yang ada di bangsa ini. Dan Anda tiba-tiba muncul ke permukaan dengan membuat narasi-narasi yang seakan-akan membuat perbandingan. Anda seorang pendeta yang harusnya menjaga perdamaian, menjaga toleransi yang ada di bangsa ini, seakan-akan Anda ikut serta-merta merusak toleransi yang ada di bangsa ini dengan menyampaikan hal-hal di luar kemampuan Anda tentang pengajaran agama orang lain. Anda adalah seorang pendeta yang harusnya mewartakan firman Tuhan, bukan untuk mencari perbandingan. Kalau tidak bisa menjaga sebuah perdamaian, setidaknya Anda tidak perlu menghina, menghujat ajaran agama orang lain. Saya juga bukan orang yang benar. Saya juga penuh dengan kesalahan, tetapi saya tahu bagaimana cara beragama tanpa harus merusak, menghina, menghujat, merendahkan ajaran agama orang lain. Salam toleransi, salam damai menuju Indonesia maju. Salam. Pendeta Gilbert Lumindong, saya sudah tahu kalau Anda itu seorang yang hendak tenar dalam sebuah niat-niat pribadi. Pastikanlah Anda di posisi yang dimana tahun-tahun 90-an menyampaikan firman. Injil Kristus sepenuh aja yang dikhotbahkan. Gak usah menyampaikan sebuah celoteh yang terkait dengan agama yang di sebelah. Ada seorang tokoh agama dari agama yang bukan Kristen mengatakan bahwa ada jin kafir disalib. Anda kan keberatan. Memang dari sisi pandangan hukum Anda menyampaikan itu di saat suasana internal umat Kristiani. Tetapi jangan lupa Anda juga tahu kan bahwa tokoh agama, oknum ustadz yang ada menyampaikan bahwa di salib itu juga ada jin kafir, kan di sebuah acara ibadah juga. Maksud saya di sini begini, saya sebagai Nasrani, jangan sampai ada orang melihat bahwa Anda seorang yang harus menjadi ukuran barometer terkait dengan ceramah khotbah Kristiani. Saya minta dengan sangat, Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, kembalilah kepada Injil sepenuh, kepada seperti apa Yesus membuat perumpamaan, mengajar. 3,5 tahun Yesus mengajar, ya, di zaman dia ada di muka bumi, banyak orang datang kepada Allah Bapa di surga, di mana dia mati, menyerahkan nyawanya, bangkit dan naik ke surga dan akan datang dalam sebuah iman, pengharapan dan kasih. Khotbahkanlah khotbah yang di dalamnya ada persaudaraan, ada pengampunan, ada salib Kristus, ada buku Al-Hayat yang dicatat namanya, orang yang percaya kepada Tuhan dicatat namanya. Bukan menjelekkan dan mengurusi urusan yang bukan Kristen. Sehingga toleransi umat beragama di negeri ini semakin terjamin dan Indonesia damai. Karena para tokoh-tokoh agama tidak seperti yang sudah banyak diduga ngebalelo. Tolong Bapak Pendeta Gilbert, ya, kembalilah kepada tahun-tahun 90-an. Saya ngepen dengan khotbahnya Anda pada waktu tahun 90-an, ya. Kalau udah jam 12 saya lihat itu RCTI. Sekarang diduga Anda banyak ngebalelo, ya. Salam toleransi dari saya di KS Mengapul Sirait. Ya. Oke guys, ya. Mungkin di tahun 90-an itu, ya, Pak Gilbert belum terlalu mengenal tentang kemewahan, ya. Belum tahu bagaimana nikmatnya naik Alphard, ya. Bagaimana kerennya memakai Rolex, ya. Intinya belum mengenal dunia ya yang berbau harta, ya. Kemewahan itu belum terlalu mengenal akan hal itu, ya. Makanya khotbahnya bagus, ya, ceramahnya keren, ya, mendoakan orang, ya. Saya juga sering menyaksikan di televisi, ya, bagaimana Pendeta Gilbert ini, ya, dulu kita sering saksikan dia mendoakan, ya, dia memberikan ceramah-ceramah yang menyemangati kita, ya.
Tetapi sekarang kok jadinya kayak gini guys ya. Ya apa mungkin sudah mengenal duniawi ya. Mungkin sudah merasakan ternyata naik Alphard ini enak banget ya. Memakai Rolex tuh kelihatan keren ya. Memakai baju-baju mewah tuh nyaman di badan ya. Ternyata memiliki rumah mewah itu sangat bagus sekali diakui ya oleh orang-orang ya. Ternyata menjadi orang kaya raya itu nikmatnya minta ampun ya. Makanya ya ceramah-ceramahnya mengarah kepada 10% itu. Oke guys, kita akan saksikan ya komentar lucu dari bule Maxi guys ya. Nah ini salah satu bule yang berasal dari Italia ya, tetapi dia adalah WNI guys ya. Saya suka dengan bule ini karena beberapa videonya saya reaksi ya, dan itu beliau sangat keras sekali mengkritisi apa yang sudah dilakukan atau disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong ya, namanya agak sulit juga untuk kita sebutkan. Oke guys, mari kita mendengarkan langsung ya kritikan super menarik dari bule Maxi berikut ini. Di dalam kekristenan kita bisa deskripsi ini sebagai roh pengejek, the spirit of mocking. Dan roh pengejek ini hanya dimiliki oleh iblis. Sebab di dalam Roh Kudus, rohnya Tuhan, tidak ada roh pengejek. Dan di sini tidak ada alasan sama sekali. Di sini bukan debat. Misalnya kita debat agama dan hilang emosi, hilang kontrol, dan kita harus melawan lawan kita dengan kata-kata seperti ini. Dengan mengolok-olok cara ibadah agama orang lain. Jadi tidak ada alasan, makanya saya berani mengatakan ini adalah roh pengejek yang dari dulu sudah ada. Karena isi khotbahnya selalu humor, mengejek, dan merendahkan orang lain dari dulu. Saya paling trauma mendengar khotbah-khotbah beliau itu dari dulu. Saya trauma ya, waktu itu diambil contoh, kamu mau nggak jemaat menikah cewek itu yang ngecas? Gue shock gitu, karena bisa saja dalam jemaat ada orang yang Down syndrome yang ngecas. Dan itu sudah menyindir nggak tahu apalah untuk masalah perkawinan gitulah, urusan suami istri. Terus suka mengatakan juga agama lain itu turunan Ismail. Ya pokoknya lelucon-lelucon itu, dan kebanyakan itu di gereja karismatik dan Pentakosta suka merendahkan orang lain dan juga agama orang lain. Makanya saya out. Karena tidak ada etikanya sama sekali. Dan itu persis menurut saya IQ 70. Nah saya bingung kenapa juga jemaatnya di-entertain dan suka. Tapi gue jual lo beli. Ada marketnya. Kalau marketnya IQ 70, ya pasti mau juga seorang pemimpin IQ 70. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus serius terus, tapi semua ada batasnya di dalam berkhotbah. Dan kita bisa khilaf, bahkan seorang pendeta bisa aja ngomong kotor, B2 atau guguk ketika dalam keadaan yang terdesak. Misalnya kita ditabrak mobil, kita lagi jalan kaki di jalan kelindas motor, kita bisa refleks. Dasar guguk, dasar B2, itu ada alasan. Ya dong, kita kelindas, kita ditabrak, refleksnya ngomong guguk meskipun itu tetap salah dan dosa. Kita harus minta maaf, tapi di sini tidak ada alasan sama sekali. Kita tidak dibawa tekanan. Kita lagi tidak berdebat sama oknum lawan agama yang lain, dan kita lagi khotbah sendiri, ngoceh sendiri untuk urusan perpuluhan, tapi ambil contoh-contoh dari agama lain yang sangat tidak pantas dan sangat tidak etis. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini adalah roh pengejek. Dan saya sarankan kepada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yang ada lembaga Kristen di Indonesia, memberikan teguran dan sanksi dan mencabut
Ya, saya nggak tahu apa, tapi urusan kalian, cabut aja, terserah. Ya, pasti kalian tahu apa yang harus dicabut. Karena menurut saya ini sudah terlaluan, sangat kontroversial. Ya, berapa bulan yang lalu, tahun lalu dia memihak kepada Sambalado yang urusan pengadilan itu, ya, yang dalam urusan pembunuhan memihak kepada Sambalado, terjun ke politik, memihak salah satu paslon, dan bla 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 bla, banyak kasus. Dan saya jamin jika ini tidak diberikan sanksi yang keras, maka akan terulang kembali. Karena menurut saya ini adalah murni roh pengejek. Karena mimbar telah dijadikan sebagai stand up komedi yang sudah seperti bola liar bertahun-tahun. Saya tidak pernah menemukan sosok Tuhan di dalam khotbah stand up komedi. Tidak pernah. Saya juga humoris, Tuhan juga humoris, tapi Tuhan tahu etika. Dan di dalam kasih tidak pernah merendahkan orang lain, selalu mengangkat orang lain. Di dalam kasih kita melihat borok kita, bukan melihat borok orang lain. Dan saya tidak paham kenapa harus membandingkan urusan perpuluhan dan zakat, karena ujung-ujungnya kan dia mengemis kepada jemaat untuk meminta perpuluhan. Tapi dia harus ambil contoh dari agama lain. Ya, soal cuci-cuci, Hindu juga mereka mandi di Sungai Gange. Ya, di India yang kotor, ya, yang mungkin bagi kita tidak steril, tapi bagi mereka suci. Nah, kenapa nggak ambil contoh yang itu aja? Kenapa harus ambil contoh yang agama mayoritas? Dan kita pun adalah minoritas, yang seharusnya kita ya lebih tahu diri lah. Untuk apa? Nah, jadi menurut saya ya harus ada tindakan. Pertama dari PGI, bukan cuma surat-surat habis itu disogok-sogok, ya sudahlah, shalom, haleluya, saling mengampuni, karena terulang kembali. Dan juga habis itu untuk urusan pemerintah, ya hukum bagaimana? Karena Ahok dia ngomong di Pulau Seribu berapa tahun yang lalu, dia sebut satu ayat, heboh, ya itu karena urusan politik lah, apalah, diedit lah, dia masuk. Habis itu ada si Lele Mukidi yang Lina Garuk, yang tahun lalu dia garuk-garuk celana dalam itu, habis itu dia makan bebong kriuk, habis itu dia sebenarnya bukan tokoh agama, dia bukan tokoh politik, dia cuman cari nafkah melalui bikin konten di TikTok, tapi bablas. Dan dia tidak menghina agama orang lain, dia menghina agamanya sendiri karena terbukti bersalah. Akhirnya dia masuk juga ke Palembang, di penjara, di Hotel Bintang 5. Jadi saya bukan karena benci gitu. Saya tidak mau menjebloskan siapapun ke penjara. Tapi kita juga harus, ya ini sudah alarm gitu. Ini sudah lampu merah. Dan jangan bilang bahwa ini adalah kalangan sendiri. Khotbah kalangan sendiri, karena ini bisa di Zoom, bisa online, di YouTube ada. Ini udah kalangan umum. Kalau kalangan sendiri, kalangan khusus, hanya orang yang berKTP Kristen boleh masuk ke gereja. Selain itu tidak boleh masuk yang lain. Dan semua pengurus juga, dari OB, cleaning service, multimedia, semua itu harus Kristen. Tapi kebanyakan multimedia, OB, dan cleaning service itu banyak, hampir semua itu non-Kristen. Dari security, coba kalau mereka mendengar hal seperti ini, saya sangat malu. Ya, sangat malu terhadap ya dua pihak ya. Mau Muslim, mau Kristen. Dan sebenarnya ya apa yang ada di hatimu ya terungkap dari mulutmu. Itu saja intinya. Mau ditahan-tahan juga nggak bisa. Karena orang yang hatinya mungkin sombong, mungkin merasa congkak, merasa pede, merasa selalu lolos karena memiliki networking dan jago ngomong, jago ngelawak, selalu lolos. Banyak gereja-gereja kecil, pendeta-pendeta kecil tidak mendapatkan keistimewaan ini, mereka lebih menderita.
Tapi orang-orang yang punya akses ke wakil presiden Yusuf Kala dan bla 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 lolos terus. Yang rugi siapa? Ya orang Kristen juga yang lain. Semua denominasi yang kecil mana? Karena juga sekarang banyak orang WA ke gue. Itu siapa bro? Itu pendeta lo. Sorry ye. Banyak orang ngomong kemana-mana. Saya barusan ke gym, orang nanya, itu siapa pendetanya? Puyeng, gue tahu lah. Yang gue tahu mungkin pelawak kali ya. Gue nggak pernah ya orang yang mendengar khotbah yang 90% itu 90% isinya lawak. Gue nggak pernah dengar seumur umur. Tapi di sini laku keras. Ini peringatan karena akan terulang kembali. Ini bukan karena saya benci, tapi kita sebenarnya mau yang terhormat lah. Segala sesuatu harus terhormat. Jangan semuanya ini diobok-obok sama orang-orang karena punya kuasa, punya uang, bisa sewenang-wenang. Udah cukup lah. Biarlah yang politik itu sewenang-wenang. Masa juga semua agama juga diobok-obok sama orang yang punya kuasa, punya uang. Itu saja. Mari kita bertobat. Amin. Oke guys ya. Sebagai orang Kristen ya, jangan kita merasa bahwa kita ini paling suci ya. Justru saya sebagai orang Kristen guys ya, saya merasa malu ya. Kenapa saya merasa malu ya? Karena akhir-akhir ini ya ada beberapa oknum-oknum Kristen yang kelakuannya menjijikkan sekali ya. Kita perlu introspeksi, jangan sampai ada yang salah dalam iman kita sebagai orang Kristen ya. Contoh kita lihat saja ya, korupsi gila-gilaan ya, yakni yang kasus-kasus terbaru ya, Pak Joni Plate itu Sekjen Nasdem ya, itu agama apa? Itu Kristen ya. Lalu yang berikutnya Harvey Mois, Sandra Dewi ya, itu juga Kristen. Korupsi, malingin, rugiin duit negara ya, itu sangat gila-gilaan ya. Dan sekarang ada oknum pendeta yang seperti ini ya. Jangan kita merasa bahwa kita ini paling benar, kita paling suci, kita paling hebat daripada yang lain. Padahal kelakuan kita menjijikan sekali ya. Ini untuk apa? Apa yang mau kita tunjukkan? Apa yang mau kita berikan contoh kepada orang di luar daripada keyakinan kita? Sementara kelakuan kita saja tidak beres seperti ini. Sudah begitu sok-sokan untuk merendahkan tata cara orang beribadah ya. Dan saya sangat salut ya saya dengan apa yang disampaikan oleh Bule Italia atau Bule Maxi ini, karena beberapa videonya saya saksikan ya, itu sangat keras dan apa yang dia sampaikan itu apa adanya ya. Semoga saja Pendeta Gilbert mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bule Maxi ini. Urusi saja agama masing-masing ya, tidak usah terlalu jauh mencampuri agama orang lain. Gunakanlah mimbar untuk sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Berikanlah contoh kepada jemaat kita, kepada umat kita ya, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kita kepedulian kita kepada sesama. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, saya nggak ingin ikutan menghujat ya, atau balik menyerang keyakinan Pendeta Gilbert yang sebenarnya mudah sekali kita lakukan gitu. Tapi saya mending ngasih paham aja, karena menurut saya Pendeta Gilbert ini, mungkin juga jemaatnya, banyak yang nggak paham nih tentang Islam itu sendiri. Lalu kemudian bisa terjadi kesalahpahaman atau tidak pengertian yang kemudian menjadi olok-olok seperti tadi. Contoh soal zakat, seolah-olah orang Islam itu pelit ya, atau ibadah sosialnya itu pelit cuma 2,5% gitu. Sementara kalau orang Kristen 10%. Itu sebenarnya nggak benar juga gitu. Zakat 2,5% itu hanya satu varian aja. Ada juga zakat yang 10%, misal zakat petani ketika tidak memakai alat itu, hanya menghasilkan air hujan, itu setiap panen kena 10% gitu. Ini belum kita ngomongin soal wakaf, ngomongin soal sedekah dan lain sebagainya gitu. Lalu sebenarnya nggak apple to apple juga gitu kalau zakat mau dibandingkan dengan perpuluhan gitu. Zakat itu nggak dimakan sama pendeta, nggak dimakan sama ustadz gitu. Dia itu dibagi untuk fakir miskin dan lain sebagainya, itu ada kategorinya. Pemuka agamanya sendiri nggak ngambil. Itu untuk fakir miskin nih. Sementara kalau perpuluhan, harusnya ya untuk fakir miskin juga kalau setahu saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Tetapi dari tanggapan dari umat Kristen sendiri justru mempertanyakan itu perpuluhan itu
banyak dipakai pendetanya untuk hidup-hidup mewah. Ini bukan kata saya ya, bukan kata teman-teman Kristen, tapi justru dari teman-teman Kristen sendiri yang banyak sekali mempertanyakan perpuluhan itu dan gaya hidup mewah pendetanya, termasuk Pak Gilbert ini. Kalau nggak salah silahkan di-searching sendiri, itu muncul semua tuduhan-tuduhan, kasus-kasus yang itu saya nggak mau bahas ya, biar itu jadi internal, perdebatan internal mereka sendiri gitu. Dan kalau ada ustadz yang kaya raya segala macam itu ada, yang bermewah-mewah ada, itu dan itu tidak layak untuk dicontoh di kali. Tapi mereka tidak ngambil dari zakat, biasanya dari honor ceramah dan lain sebagainya, itu dari dibantu penguasa segala macam lah, itu juga nggak layak diteladani ya. Yang benar tuh ustadz ya sederhana gitu kan. Walaupun tidak dilarang untuk kaya, kalau mau kaya ya harus bisnis gitu, jangan kaya dari jemaah. Itu masih banyak sebenarnya kalau kita mau zakat, mau bahas soal zakat itu, dan itu dia nggak paham sama sekali gitu. Karena mau kita kalau kuliah saja itu bahasan tentang zakat, fikih zakat tuh bisa 1 semester sendiri gitu dibahas gitu kan. Kemudian soal sholat itu. Nah, kenapa sih harus kemudian mengolok-ngolok sholat gitu kan? Ini kan tiang agamanya bagi orang Islam gitu. Dia olok-olok, wah pokoknya gestur dengan gestur, terus diketahui oleh jamaahnya. Jadi nggak hanya pendeta ini, tapi jamaahnya juga mengetahui gitu. Loh, apa yang salah dengan sholat gitu loh? Berat sholat. Itu kan bagi pendeta ini yang merasa kok, dia kan maaf ya, badannya sangat obesitas ya. Mungkin dia merasa kalau sholat tuh harus gerak itu berat. Lalu kemudian duduk dilipat tuh berat loh. Dia nggak sadar bahwa banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa gerakan sholat ini baik bagi kesehatan gitu. Ya orang Islam sendiri banyak juga yang kemudian nggak kuat begitu. Ya mungkin dulu baru tobat setelah tua, setelah obesitas, jadi nggak bisa duduk di situ, nggak bisa gerak-gerakan itu. Tenang, di Islam itu agama yang memudahkan, tidak menyulitkan seperti kata Kanjeng Nabi. Yaitu kalau kamu tidak bisa sholat dengan gerakan yang sempurna itu, bisa duduk gitu, nggak bisa berdiri bisa duduk. Kalau duduk pun nggak bisa berbaring gitu. Kalau berbaring pun nggak bisa, malah disolati. Jadi sholat itu sangat fleksibel gitu, bisa dengan gerakan isyarat saja gitu kan. Bahkan ini banyak manfaatnya yang diteliti seperti manfaat yoga. Nah, banyak juga tuh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat kemudian ikut senam, ikut yoga yang segalanya rela membayar gitu kan. Berarti kan kalau di Islam malah diwajibkan gitu. Jadi orang diajak untuk hidup sehat gitu. Kalau dari efek kesehatan ya, belum spiritualitas ini kita nggak bahas karena kan nggak percaya. Kemudian soal wudhu gitu kan. Ya seolah-olah orang ini wudhu, itu bagus, itu kan mengajarkan kebersihan ya. Dulu di abad pertengahan itu kan waktu itu Spanyol masih dikuasai Islam ya. Itu banyak orang Eropa yang lain tuh heran gitu. Di Eropa itu raja-raja itu berbau tidak sedap, makanya kemudian ditemukan parfum segala macam ya. Karena jarang mandi segala macam. Nah, sementara di Spanyol atau di Andalusia itu petani pun yang kerjanya berkeringat itu mereka itu baunya seger gitu. Terus ditanya kenapa? Karena di Islam itu ada kewajiban untuk mandi besar, mandi, dan ada juga wudhu sebelum sholat itu. Minimal orang yang jarang mandi di Eropa pun kalau beragama Islam waktu itu, dia akan wudhu 5 kali sehari minimal gitu. Dan itu akan membuat dia lebih bersih dibanding orang-orang di zamannya. Ini banyak orang sarjana barat yang kemudian justru mengagumi ini, konsep wudhu. Itu baru konsep fisiknya ya, belum secara spiritualitasnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kembali lagi soal zakat dan sholat itu kalau di Islam memang itu adalah bagian dari rukun Islam. Makanya kemudian kalau ini juga menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak hanya beribadah vertikal kepada Tuhan, tapi juga beribadah sosial. Makanya di Al-Quran setiap ada perintah untuk laksanakanlah sholat, itu selalu diikuti perintah untuk bayar zakat. Gitu. Jadi kalau kamu mau soleh doang, di Islam itu nggak cukup, tapi kamu juga harus soleh secara sosial, harus membantu sesamamu, membantu lingkunganmu, dan lain sebagainya gitu. Jadi panjang sih sebenarnya kalau mau belajar tuh banyak sekali, dan jauh dari yang dikatakan oleh pendeta ini gitu. Makanya saya menyayangkan, saya lebih melihat ini adalah orang yang bodoh yang tidak tahu. Makanya di video ini saya nggak ikut menghujat, tapi saya ikut kasih tahu. Mungkin teman-teman non-muslim yang pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa nanya ke saya juga. Walaupun saya bukan ustadz, insya Allah saya ngerti juga lah dikit-dikit gitu. Kalau dibahas di video ini terlalu panjang ya nanti detail-detailnya gitu. Tapi untuk kasus seperti ini saya kira di Indonesia janganlah terjadilah gitu. Ya ada ustadz-ustadz banyak bahkan yang juga sering mengejek-ngejek agama yang lain itu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk bahwa agama lain cuma balas-balas, itu bahaya. Kalau itu terus dibiarkan, seperti ini dibiarkan, itu bahaya. Mending kayak kemarin tuh war takjil yang lucu-lucuan, yang rukun gitu. Tapi kalau lejek-mengejek ini biarkan tuh bahaya gitu. Saya juga nggak setuju dengan ustadz-ustadz Islam yang kemudian menjelek-jelekan agama Kristen dan lain sebagainya gitu, nggak setuju gitu.
Bahayanya di mana kalau kayak gini, kita bisa jadi konflik loh. Kita udah sering mengalami konflik. Makanya kemarin Gilbert itu kemudian minta maaf kepada Pak JK. Itu menurut saya ada simbol yang menarik itu. Karena apa? Dulu ketika orang Kristen dan orang Islam bunuh-bunuhan di Poso dan lain sebagainya, Pak JK adalah orang yang kemudian mendamaikan mereka lewat deklarasi Malino dan lain sebagainya gitu. Pak JK kecewa sekali itu sama Gilbert. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, ini ada bara dalam sekam gitu. Ini bisa muncul lagi, itu kan bahaya gitu. Dan kalau sudah bahaya, sudah terjadi misal konflik, bunuh-bunuhan macam, gue yakin orang-orang seperti Gilbert ini akan kabur duluan gitu. Yang kasihan apa? Yang nggak ikut-ikutan tapi ikut kena dampaknya gitu. Ya semoga ini nggak terulang kembali di agama manapun lah gitu. Oke guys ya, keren apa yang disampaikan oleh abang kita ini ya. Tadi dia mengkanter pernyataan-pernyataan yang keliru dan ngawur ya dari pendeta Gilbert soal zakat 2,5% ya. Jadi kalau saya kutip sedikit apa yang disampaikan oleh abang ini ya, sorry kalau salah ya, karena saya sendiri adalah Katolik guys ya. Jadi abang ini menyampaikan dalam Islam itu ya, zakat 2,5% itu benar-benar mereka gunakan, mereka pakai untuk fakir miskin ya, untuk menolong sesama yatim piatu atau orang-orang yang lebih membutuhkan itu ya, bukan disumbangkan atau diberikan kepada ustadznya ya, atau yang memimpin ibadah atau menjadi imamnya ya. Itu ada honornya tersendiri ya, itu ada uangnya tersendiri ya. Kalau misalnya dia berceramah itu sudah ada bagiannya, jadi tidak dicomot lagi dari zakat yang bukan merupakan haknya ya. Nah ini mungkin berbeda dengan kita ya, ketika ditargetkan atau ditetapkan persekian ya, per 10 atau per 20 per 30 ya, tetapi itu ada bagian yang dicomot untuk biaya hidup dari si imamnya atau si pendetanya. Nah jelas di sini kita bisa menilai kualitas zakat yang lebih bagus yang mana. Lalu yang berikutnya ya, tata cara ibadah ya, saudara-saudari kita yang Muslim ya, itu memang ada penjelasan bahwa ya gerakan-gerakan seperti itu ada manfaatnya dari segi kesehatan ya. Kalau kita kan dalam Katolik ya, itu kita selama ibadah berlangsung kita duduk berdiri ya, duduk berdiri ya. Dan mungkin kita ada gerakan sedikit ketika kita hendak menyambut tubuh Kristus ya, baru mungkin kita berjalan. Tapi kebanyakan kita adalah duduk berdiri. Di sini saya bukan lagi mau membanding-bandingkan ya, tetapi ya alangkah baiknya kita lebih mengkoreksi diri kita sendiri, mengkoreksi keyakinan kita sendiri daripada kita mencampuri urusan ibadah orang lain atau agama orang lain. Dan semoga ya kejadian-kejadian yang pernah terjadi, konflik antar agama ya, kita doakan jangan sampai itu terjadi ya. Bangsa dan negara kita tetap rukun, aman dan damai guys.